Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Siap. Alhamdulillah Ustaz, kita silaturahim lagi Ustaz, bincang-bincang ya seputar permasalahan yang ada di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat. Ini Ustaz. Jadi ini pembahasannya sangat menarik Ustaz ya, di lingkungan masyarakat ya. Baik di lingkungan sini ya, di lingkungan saya atau di tempat lain mungkin sama Ustaz. Jadi orang kesurupan gitu ya, itu banyak Ustaz. Mau yang kesurupan anak kecil, orang pemuda atau orang tua itu banyak. Bahkan saya pernah menemukan Ustaz, ada orang kesurupan di daerah sini Ustaz. Kesurupan itu sudah 3 hari Ustaz, nggak sembuh-sembuh, itu sudah dipanggilkan banyak orang. Nah, hari keempatnya itu datang orang ya, saya lihat orang itu memang orang ahli ilmu Ustaz ya, orangnya istiqomah, sholatnya istiqomah gitu ya, terus orangnya juga jujur Ustaz. Jadi begitu dia datang, yang tadinya ngamuk-ngamuk, dia itu langsung diam, langsung sujud Ustaz, langsung salaman gitu Ustaz. Nah, pertanyaannya begini Ustaz, apakah iya benar kalau jin itu takut dengan orang soleh, atau barangkali orang itu ikhlas datang ke sana terus tahu-tahu jinnya langsung takut, sungkem? Itu apa memang seperti itu Ustaz kejadiannya Ustaz? Pak Ustaz, jadi di dalam kita kan teoritis kan, kita bukan aktivis di bidang itu, kita bukan aktivis di bidang ruqyah, kita bukan jamnya ruqyah aswaja, tetapi kita membahas itu, kalau kami pribadi karena bukan aktivis di situ, maka saya akan membahasnya dari penguatan dari segi teoritis Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu semua syaitan itu pasti berani ke kaum manusia. Nah, yang syaitan takuti hanya satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang-orang yang Allah pilih untuk bersih hatinya sehingga memiliki ketulusan di dalam membantu orang lain. Jadi dinamika ada orang kesurupan, kemudian ketika datang ustadz, tiba-tiba dia langsung geletak, ketakutan, atau bahkan menyerah dan dia langsung sadar. Mungkin dari segi teoritis Al-Quran bisa dibenarkan bahwa mereka kaum jin yang mengganggu kaum manusia ketika bertemu dengan orang-orang yang Allah sucikan hatinya, takut Ustaz. Karena memang dari segi teoritis Al-Quran memang gitu, la uwiyannahum ajma'in, yang mereka takuti hanya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi memang yang punya Allah tuluskan hatinya. Orang Ustaz mau tulus tuh nggak bisa, karena di dalam tubuh manusia sesuai dengan pendapatnya Imam Ghazali ada ruh, ada nafas, ada nafas, kemudian juga ada jasad. Jadi disitulah nafas itu kalau dikuasai oleh nafas, ya nafsu yang menguasai. Kalau ruh, jiwa yang ruhani, kolbu, ya itu yang menguasai manusia. Nah, sehingga dari teoritis ini dibenarkan sekali rumor di masyarakat bahwa kaum mereka jin yang suka mengganggu kaum manusia sangatlah takut kepada orang-orang yang Allah takdirkan dia menjadi orang baik. Kalau Allah nggak takdirkan, kan nggak bisa Ustaz. Baik itu bukan dari penampilan, laisa min haitsul malbas, bukan dari segi ininya casingnya, tetapi pilihan Allah, pilihan dia nggak terpilih nggak, dia nggak terpilih nggak, itu terserah Allah Ustaz. Itu Ustaz mungkin. Jadi kita membahasnya teoritis Al-Quran. Jadi ini kan kalau Al-Quran yang sudah mengatakan itu absolut kebenarannya Al-Quran Ustaz. Ada 3 berita yang pasti benar Ustaz, absolut kebenarannya. Apa itu? Yang pertama adalah kalamullah, Tuhan. Yang kedua kalamun Nabi, kalamnya Rasulullah. Dari historisnya Rasulullah nggak ada pernah berbohong, sehingga sangat tidak mungkin dan sangat tidak ditemukan celah hadisnya Nabi bisa dibantah, karena orangnya sangat terpercaya, sehingga tidak akan mengabarkan kecuali sesuatu yang benar. Kemudian yang ketiga Ustaz, khabarul mutawatir, berita-berita yang viral Ustaz, sangat viral dan tidak mungkin berbohong. Contohnya Mekah, keberadaan Mekah. Saya kalau sampean pernah ke Mekah, saya nggak pernah ke Mekah, saya nggak lihat langsung, tapi saya percaya ada Mekah karena seorang seluruh dunia mengakui Mekah itu ada. Ustaz, mungkin itu aja Ustaz. Ya Ustaz, ini luar biasa Ustaz. Iya, alhamdulillah Ustaz. Yang sangat bisa diterima di masyarakat ya, berkaitan dengan hal tersebut ya. Dan saya sendiri alhamdulillah terima kasih banyak itu baru mulai memahami ya, karena memang tadi kita merujuk kepada
referensinya itu Iya. apa dulu ya. Kalau referensinya sudah terpercaya Al-Quran, Iya, sudah, Ustaz. sudah nggak bisa dibantah lagi dan kita pasti langsung mengikuti. Nggak bisa dibantah, Ustaz. Dari semua golongan. Ya, siap, siap. Ustaz, terima kasih banyak. Baik, siap. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.